Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita tetap sehat dan tetap semangat. Baik, kita mulai pembelajaran matematika awal di kelas 5, yaitu tentang pembelajaran 1 penjumlahan pecahan. Ya, baik sebelum kita mulai, Bapak sarankan dalam pembelajaran matematika, kalian itu harus selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian, yang kedua, kalian harus memahami tahap demi tahap. Karena apa? Karena nantinya kalau kalian tidak paham satu langkah atau tengah-tengah lupa, nanti kesananya susah. Ya, maka dari itu kalian simak baik-baik video yang akan Bapak sampaikan. Oke, kita mulai. Nah, penjumlahan pecahan. Bagaimana sih cara menjumlahkan pecahan? Nah, sebelum kita mempelajari penjumlahan pecahan, kita ingat lagi waktu di kelas 4. Apa itu pecahan? Ya, oke. Nah, di sini Bapak contohkan ada gambar apa ini? Ya, gambar satu pizza. Nah, ini adalah gambar satu pizza utuh. Nah, bagaimana kalau dibuat pecahan? Nah, yaitu dipecah atau dibagi. Bapak contohkan dibagi 2. Pizza yang tadinya 1 dibagi 2. Jadi ada 2 belah. Ya, sebelah sini dan sebelah sini. Nah, sebelah dan sebelah. Nah, sebelah itu dibaca 1/2. Yang satunya dibaca 1/2. Kenapa dibaca 1/2? Karena sebelah sini itu 1 dari 2 bagian. Karena pizzanya dibagi 2, ya jadi kalau 1 yang ini, 2 itu dari 2 bagian. Kalau dibagi 4 berapa? Ya, yang rubah penyebutnya, yaitu ada 4 bagian. Jadi 1/4. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari 1. Nah, bentuk tulisan pecahan itu seperti ini ya. Atau kita tulis misalkan A/B. Dibaca A/B. Kalau ini dibaca 1/2. Nah, A itu disebut bilang, sedangkan B disebut penyebut. Nah, masih ingat kan waktu di kelas 4? Oke, kita mulai ke penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ya, caranya yaitu dengan menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Ingat, kata yang diwarnai ini adalah kuncinya. Kalau kita menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Oke, supaya lebih paham, lihat contoh. Misalkan A/B ditambah C/B. Nah, kalian perhatikan ini adalah bagian penyebut. Penyebut kita contohkan B. Ini juga penyebut B. Berarti ini penyebutnya sama. Maka kamu tinggal menjawab. Pembilangnya saja dijumlahkan. Pembilang A ditambah C per B. Oke. Contoh lain, misalkan ada contoh 1/4 ditambah 2/4.
Nah, ini penyebut sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Kita tulis dulu penyebutnya 4, karena penyebutnya 4. Nah, sekarang 1 pindahkan ke sini, 2 pindahkan ke sini. 1 ditambah 2 sama dengan, ya, penyebut 4, ini 3. Ya, oke. Mudah bukan kalau penyebutnya sama? Nah, sekarang kita lanjut. Penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Nah, sekarang penyebutnya beda. Caranya bagaimana? Cara melakukan penjumlahan berpenyebut tidak sama atau berbeda, yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, ini wajib diingat ya. Kalau penyebutnya tidak sama atau berbeda, itu tidak bisa langsung dijumlahkan. Tapi caranya kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kita contohkan. 2/5 ditambah 1/6. Oke, perhatikan soalnya. Di sini penyebut pecahan pertama itu adalah 5 dan penyebut pecahan kedua itu 6. Nah, ini penyebut sudah berbeda. Langkah awal yang harus kamu lakukan yaitu menyamakan penyebutnya. Caranya bagaimana? Tentu kalian ingat lagi waktu di kelas 4. Menyamakan penyebut yaitu dengan mencari KPK dari 5 dan 6. Oke, cara mencari KPK, oke, Bapak jelaskan. Mencari KPK dengan kelipatan. Nah, di sini kita akan dijelaskan, Bapak hanya mengingatkanlah saja mencari KPK atau mencari penyebut yang sama. Itu ada 2 cara, yaitu dengan kelipatan dan dengan pohon faktor. Nah, ini adalah cara dasar. Tapi kalau kamu sudah paham, sudah ingat waktu di kelas 4-nya, kamu bisa sekaligus tidak mencari memotret seperti yang Bapak contohkan. Oke, Bapak hanya mencontohkan dan mengingatkan supaya kamu paham betul dari mulai dasarnya lagi. Oke, KPK dari 5 dan 6. Caranya dengan mencari kelipatan. Kita mulai kelipatan 5. Ya, 5 tambah 5 10, tambah 5 lagi 15, 20, 25, dan 30. Ini adalah kelipatan 5. Oke, kenapa Bapak cukupkan sampai 30? Ya, nanti Bapak cukupkan sampai 30 itu ya karena dirasa cukup dulu sampai sini. Nah, sekarang kita cari kelipatan 6-nya. 6, 12, tambah 6 lagi 18, tambah 6 lagi 24, tambah 6 lagi 30. Nah, kalau mencari KPK dengan cara mencari kelipatan, kalau sudah ketemu angka yang sama, nah itu adalah KPK-nya. Jadi kita tandai, ini angka yang sama dari kelipatan 5 dan 6 adalah 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui KPK-/nya, berarti kita tulis dulu. Pindahkan pecahan yang pertama ini, tulis di sini 2/5. Nih, penyebut 5. 5 kali berapa supaya hasilnya 30? Yaitu dikali berapa nih hasilnya 30? Boleh kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dikali 6. Ya. Oke, kali 6. Kalau pembilang kali 6 berarti penyebut juga sama. Ya, ini harus
sama ya, awas ini aturannya. Kalau pembilang atau penyebut dikali 6 berarti pasti penyebut atau pembilang juga kali 6. Oke, kemudian yang kedua, 1/6 pindahkan ke sini. Oke, dikali berapa? 6 kali berapa hasilnya 30. Tinggal hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kamu hafalannya, perkaliannya sudah hafal, 6 kali berapa hasil 30? Udah pasti, jadi jawabannya 5. Oke, ingat ya, ini harus sama. Oke, kita lakukan perkalian. 2 dikali 6 berapa? 12. 5 kali 6, 30. Oke, sekarang ini. 1 kali 5, 5. 6 kali 5, 30. Oke, ya. Kalau penyebut sudah sama, kita langsung jumlahkan pembilangnya saja. Jadi 12 tambah 5 yaitu 17. Penyebutnya pindahkan 30. Jadi 17/30. Jadi 2/5 ditambah 1/6, jawabannya adalah 17/30. Oke, paham ya? Oke, kita contohkan yang lain. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama yaitu ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, langkah yang sangat awal itu merubah pecahan campuran terlebih dahulu supaya menjadi pecahan biasa. Yang kedua, samakan penyebut pecahan dengan menggunakan KPK. Ya, samakan ya penyebutnya. Ingat prinsipnya. Kalau penyebut belum sama, belum bisa langsung dioperasikan. Jadi harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, yang ketiga, sederhanakan sampai bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, ini banyak sekali yang suka melupakan. Jadi kalau sudah selesai, bila mana pecahan tersebut masih bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dahulu. Oke, kita mulai contoh. Contoh, misalkan ada soal 2/5 ditambah 1/4. Oke, 2/5. Nah, kita rubah pecahan campuran tersebut ke bentuk pecahan biasa. 1/4.